Okay, good morning, my beloved student. How's your morning? I hope all of you are doing well. Today, we are going to learn about sifat-sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat dan pengurangan. Sebelum kita masuk ke sifat-sifatnya, I just wanna remind you about penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat itu dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, dengan cara baris per baris. Nah, misalkan kita mau mencari hasil dari 4 ditambah minus 7 itu sama dengan dapat ditentukan dengan menggunakan garis bilangan sebagai berikut. Look at this. Nah, misalkan posisi awal saya adalah 0. Nah, titik awal saya 0. Lalu saya akan melangkah 4 kali ke sebelah kanan karena positif 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Maka inilah titik yang kedua. Nah, setelah itu karena plus minus 7, maka saya akan mundur sejauh 7 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, inilah titik akhirnya 7. Inilah titik akhirnya atau hasilnya. Maka hasil dari 4 plus minus 7 is equal minus 3. Oke, itu bila menggunakan baris per baris. Yang kedua, kita bisa menggunakan dengan kotak hitung. Kita akan mencari soal yang sama, 4 plus minus 7. Oke, misalkan saya punya beberapa bola dalam kotak. Karena 4 plus minus 7, nah, maka saya akan menambahkan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4 akan bertambah 4. Lalu karena plus minus 7, maka akan berkurang sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Look at this. Sudah berkurang sebanyak 7 kali. Nah, bisa kita simpulkan 4 yang dimasukkan tapi dikeluarkan 7. Maka kita bisa tekor sebanyak 3 biji atau bola. Nah, isinya bukan bertambah tapi berkurang 3. Nah, jadi hasil dari 4 plus minus 7 is equal is minus 3. Oke, and the last, kita menggunakan garis bilangan. It's same. Oke, 4 plus minus 7, 4 ke kanan, 4 ke kanan, minus 7 dari 4 itu kita ke sebelah kiri sebanyak 7 kali, 7 ke kiri. Maka hasilnya kita hitung dari 0 sampai ke titik panah yang terakhir. Hasilnya adalah minus 3. Oke. Nah, perhatikannya bahwa tidak berangkat selalu dimulai dari 0. Oke. Nah, dengan cara seperti di atas, kita bisa menentukan hasil dari minus 7 plus 4. Minus 7 berarti kita ke kiri sebanyak 7 kali 7 ke kiri, plus berarti kita ke kanan sebanyak 4 ke kanan. Maka hasil akhirnya adalah minus 3. It's same. Nah, yang terakhir kita bisa menjumlahkan dengan menggunakan mister hitung. Misalkan kita mau menghitung 4 plus minus 6. Nah, langkah pertama kita punya 2 buah mistar. Nah, karena 4, maka kita geser mistar yang warna biru ke sebelah kanan sebanyak 4 kali. Oke, this 0 from 0, 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Lalu kita perhatikan angka 0 yang warna biru. Oke, this one. Nah, menunjuk angka 4 di roll yang warna kuning. Lalu plus minus
6 berarti kita geser Mister yang biru ke sebelah kiri sebanyak 6 langkah ya. Oke, 1 2 3 4 5 6. Kalau kita lihat posisi jirunya atau posisi awalnya, maka hasilnya adalah minus 2. Oke, nah jadi inilah beberapa cara untuk menjumlahkan bilangan bulat. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengulangan bilangan bulat. Nah, di sini saya sudah membuat daftar perkalian dari beberapa bilangan bulat dalam bentuk bujur sangkar. Untuk bilangan bulat yang pertama itu adalah minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, dan 1, dan 2. Bilangan bulat yang pertama minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Nah, untuk baris yang mendatar, contohnya bilangan minus 8, minus 7, minus 6, sampai minus 2. Ini dinamakan baris yang pertama atau B1, B1. Untuk baris mendatar yang kedua, kita dapat B2. Baris yang ketiga mendatar B3, 4, 5, 6, and 7. Oke. Sedangkan untuk bilangan-bilangan yang vertikal atau tegak lurus itu adalah dinamakan kolom pertama Q1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Nah, di sini bisa kita lihat apabila kita menjumlahkan dua buah bilangan bulat, misalkan minus 4 itu plus minus 1 minus 4 plus minus 1, it's equal is, bisa kita lihat di tabel ini adalah minus 5. Oke, jadi minus 4 plus minus 1 is minus 5. Yes. Nah, ini kamu bisa jumlahkan sendiri ya. And then minus 1, this one minus 1 plus minus 4. Nah, minus 1 plus minus 4, it's equal is minus 5. Okay, and then 2, this one plus 1, 2 plus 1 equal 3. Yes. Kita balikkan 1 plus 2 equal is 3. Nah, apabila kita melihat dua contoh ini minus 4 plus minus 1 it's same dengan minus 1 plus minus 4. Jadi keduanya ini itu hasilnya sama. Nah, begitu juga dengan yang kedua, 2 tambah 1 sama dengan 3, 1 plus 2 equal is 3. Maka bisa kita katakan 2 tambah 1 sama dengan 1 tambah 2. Nah, ataupun kamu bisa ngecek bilangan-bilangan yang lainnya dari sini. Misalnya minus 2 ditambah minus 3 hasilnya minus 5. Kita balikkan minus 3 ditambah minus 2 hasilnya adalah same hasilnya. Nah, maka itulah yang dinamakan dengan sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. Nah, jadi kedua bilangan bulat ini kalau kamu tukarkan posisinya dan operasi penjumlahan, maka hasilnya tetap sama. Itu yang dinamakan dengan sifat komutatif atau secara definisi matematika bisa kita katakan untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Artinya untuk sembarang bilangan bulat artinya untuk semua bilangan bulat. Oke. Nah, pada aksi apakah berlaku pada pengurangan? Oke, here we go. Kita buat contoh pengurangan. 5 kurang 2 sama dengan 3. Kalau kita balik, 2 kurang 5 sama dengan minus 3 ternyata. Ataupun minus 4 dikurang 1 hasilnya minus 5. 1 dikurang minus 4 is equals 5. Nah, ternyata bisa kita lihat bahwa
sifat komutatif atau pertukaran tidak berlaku pada pengurangan. Jadi kalau kita balikkan mereka ke posisinya dengan operasi pengurangan, maka itu tidak berlaku sifat komutatif. Oke. Nah, coba kamu perhatikan lagi tabel penjumlahan ini. 0 plus, kalau 0 saya pluskan, saya tambah dengan -4, it's equal -4. Oke, 0 plus -4, 0 plus -3 is -3. Oke, 0 plus -2, 0 plus -2, -2, -2, 0 plus -1, 0, it's -1, -1. Oke, 0 plus 0, 0 plus 1 dengan 1. Oke, yang jelas 0 plus 2 dengan 2. Oke, ataupun kita balikkan tadi 0 plus -4, kita balikkan -4 plus 0, it's -4, tetap sama. Nah, berlaku juga untuk semuanya. Oke. Nah, maka kalau kamu perhatikan, apabila semua bilangan bulat ditambahkan dengan 0, itu hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Nah, artinya 0 disebut dengan unsur identitas pada penjumlahan. Oke. Nah, now saya meminta kamu untuk mengisi tabel ini. Ini ada tabel ABC. ABC itu bilangan bulat. Contohnya 1 sampai -5, -9 sampai -10, -11 sampai 16. Nah, di sini saya buat ada kolom A tambah B. Sini B tambah A, B tambah C, A tambah B dulu dikurung, baru tambahkan dengan C kalau A tambah B tambah C dikurung. Nah, A tambah B maksudnya kamu jumlahkan bilangan A dengan bilangan B untuk kolom, untuk barisan pertama. A nya 1 plus B nya -6. 1 plus -6 equal -5. Oke. Dan B tambah A. Seperti yang kita ketahui bahwa bilangan bulat itu berlaku sifat komutatif. Nah, berarti kalau A tambah B sama -5, berarti B tambah A sama dengan -5 juga. Nah, untuk B plus C berarti -6 ditambah -11 equal -17. Oke. Nah, untuk yang berikutnya, kalau ada tanda kurung, berarti tanda kurung keduluan terjadi. Nah, A tambah B tadi berapa? -5. Nah, plus C berarti -5 plus C, berarti -5 plus -11, it's equal -16. Oke, jelas. Nah, kalau ini kurungnya dipindah, dia tinggal A, berarti kita lihat A nya 1, B tambah C nya berapa? -17, berarti 1 ditambah -17 it's equal -16. Nah, dengan cara yang sama kamu bisa melakukannya. Saya akan percepat. Oke. Nah, kamu perhatikan kolom yang terakhir ini, A tambah B dikurung, baru tambahkan dengan C, bandingkan dengan A tambah B tambah C nya dikurung. Nah, coba kamu perhatikan, sama nggak dia jawabannya? Ternyata sama. Maka pada penjumlahan sifat asosiatif atau pengelompokan, kita kelompokkan mereka pakai kurung, itu berlaku. Nah, itu bahasa definisi matematikanya. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, C, dan C berlaku A tambah B buka kurung plus C sama dengan A tambah buka kurung B tambah C. Oke. Nah, kira-kira apakah berlaku pada pengurangan? Who knows? Nah, look at this. Ini saya buat warna putih, artinya tanda pengurangannya. 5 kurang 2 dikurang 1 sama dengan 2. 5 dikurang, nah kita pindahkan kurungnya sekarang, 2 dikurang 1
hasilnya ternyata 4. Nah berikutnya minus 2 dikurang 1 lalu dikurangkan dengan 3, sini kamu dapat minus 6. Lalu minus 2 dikurang, nah kurungnya kita pindahkan, kita kelompokkan jadi 1 kurang 3 lalu dikerjain. Nah hasilnya adalah 0. Dari sini kita lihat bahwa hasilnya tidak sama, berarti sifat asosiatif atau pengelompokan tidak berlaku pada pengurangan. Oke. Nah kalau kamu perhatikan dua buah bilangan bulat kalau dijumlahkan maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Minus 4 plus minus 1 minus 5 minus satu bilangan bulat. Kita balikkan, tetap minus 5 bilangan bulat, ternyata bilangan bulat. Ataupun kalau kamu kurungkan, ternyata semua bilangan bulat. Ini bilangan bulat, ini bilangan bulat, ini bilangan bulat, dan ini bilangan bulat. Maka bisa kita simpulkan bahwa pada penjumlahan dan pengurangan itu berlaku dengan sifat tertutup. Sifat tertutup artinya kalau dua-duanya bilangan bulat dan hasilnya bilangan bulat, maka berlakulah sifat tertutup. Oke. Nah, kalau bahasa matematikanya untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A tambah B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Nah, ataupun pada pengurangan, jika A kurang B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Nah, sifat-sifat dari penjumlahan itu bisa kita aplikasikan untuk menghitung atau mencari atau menjawab soal dari seperti ini, 1 plus 2 plus 3 plus sampai plus 50. Nah, kita bisa sih mengerjakannya secara manual, kita tambahkan 1 by 1, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 5 6 dan seterusnya kamu tambahin mulai dari 1 sampai 50. Bisa tidak? Bisa, tapi tidak menghemat waktu. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan sifat komutatif ataupun asosiatif secara berulang. Nah, coba kamu perhatikan, kalau tadi di awal satunya kamu tambahkan kedua, sekarang tidak. Kita punya trik, satu kita tambahkan ke angka paling belakang yaitu 50. Oke, 1 tambah 50 1. Oke, 2 kita tambahkan juga dengan paling belakang 49 51. 3 kita tambahkan dengan 48 51, dan seterusnya. 4 kita tambahkan dengan 47 51, dan seterusnya, maka terdapatlah dia, maka akan terdapat 25 pasangan bilangan yang jumlahnya 51. Nah, is there any question? No. Okay, now membuka page 9 latihan 2 number 1, 2, 3 and 4 and 5, and page 12 latihan 3 number 1, 2, 3 and 4 and 5. Ini kamu kerjakan di dalam your exercise book, lalu kamu berikan kepada orang tua kamu pada saat pengambilan material. Oke. Nah, kalau kamu kurang jelas, ask me in Zoom. Dadah, bye bye, see you.